محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, baik dalam keadaan menerima musibah, apalagi dalam keadaan menerima nikmat. Beberapa hari sudah lewat jenuh Senin, kembali ujian jemaah. Ujian tiba selaput orang-orang beriman. Di wilayah si di Lombok Barat, khususnya Gunung Sari, Batu Layar. Musibah nu dek napal ita doang. Seluruh manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan penyakit pada badannya, ada yang diuji pada keluarganya, ada yang diuji pada masyarakatnya, ada yang diuji satu persatu, ada yang diuji secara berjamaah. Dan Allah ingin tahu siapa yang lulus dari ujian, siapa yang benar-benar dan siapa yang berdusta. Kita wasiat selaku hamba Allah akan menjadi hamba Allah yang rela dan redha menerima qadar Allah, yang ikhlas memberi dan melepas apa yang Allah akan ambil. Dari lamun tetabaitin, apakah diambil harta kita, maraan dan banjir sawi jelusan ni, arak terbaik balik si Allah Ta'ala, arak terbaik keluarga si Allah Ta'ala, arak terbaik harta, uang, ternak, dan banyak lagi yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah siap untuk ikhlas melepasnya kembali kepada Allah. Itu yang ingin dilihat sama Allah. Sahili antara kita bau menunjukkan keimanan kita dalam arti redha menerima qadar Allah dan ikhlas melepas apa saja yang diambil oleh Allah. Siaran musibah nu pada jemaah. Batur Teluk Jawa tiba-tiba meletus Gunung Semeru itu. Tiba-tiba. Menu masih diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang menjadi pemberian Allah sebelumnya. Tebing tanah pertanian yang bagus, yang subur jadi rusak. Ternak-ternak sampai jaran mungkin bedus sampai tebing mati. Bahkan keluarga tidak sedikit yang meninggal dunia. Mungkin di tempat lain juga berbeda. Arak-sak kebanjiran, arak-sak gempa, arak-sak gunung meletus dan seterusnya. Bahkan mungkin tidak ada bencana alamnya, tetapi ujiannya ada. Namun terlalu ke rumah sakit jamaah, hampir seluruh ruangan di setiap poli arak.
Dengan sak sakit tian arak, sak sakit stroke arak, sak sakit ginjal arak, sak sakit kurangan darah arak, sak gula darah arak, sak darah tinggi arak. Pira macam melek dalam rumah sakit. Si wayan duit, si haren penyakit. Pada masih ujian, walaupun tidak ada bencana alamnya. Tapi itu ujian Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah jamaah. Ada musibah, sabar menerimanya, diberi kabar gembira. Lamun kabar gembira dengan beriman ndek so sak ngesul cemoh apa ndek. Tidak sih dia bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, namanya kabar gembira jemaah. Kabar gembira itu pertama senyum menerima, senang menerima, dan tidak mengeluh. Dan tidak meratap-ratap, meratapi barang si eleh, meratapi keluarga yang meninggal, meratapi rumah yang baru saja dibeli hanyut. Nuara dulu si demen meratapi pencelengan. Subhanallah keluarga itu. Jari jelusan niki jembatan pegat salik si demen niki dekat mentoat ya. Betul sarak tetangga di sedin koko ni kita wah sepelang balin waheleh masih kali sepelang wah tim sarwahara lagu masih lemari di kamar no nganjang nah di atas lemari no arak tabungan itu sama pira tabungan itu 100 juta pencelengan akhirnya tim dia harus diselamatkan. Buat tali entah nanti tali awak pun tamu di jendela jamaah untuk menyelamatkan bausin selamatan telu pencelengan selai 75 juta berselai nuheleh sudah itu juga bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wah terkumpul kepeng tu selai juta terperintah air dia si Allah bait ke yang nunin Allah Ta'ala. Terbaik. Penyebabnya berbeda-beda jamaah. Ada yang diambil oleh air banjir, ada yang diambil oleh tanah longsor, ada yang diambil oleh musibah kebakaran, ada yang diambil oleh dagang obat. Sakit tapi yang si Allah beri wat di ini sehat, Malik beri wat sahebat di ini sehat, kita dokter spesialis di ini sehat, bis kepe yang jamah din sehat-sehat, bis kepe yang berutang karingan, ndek sehat masih penuh utang, ndek sehat mati, meninggal dunia, harta habis, hutang banyak, bagian ujian masih jamaah. Jadi ujian ni, kilek membe Allah bebas turunkan ujian. Caranya pun bebas Allah menurunkan ujian. Sikap denani dengan sak beriman ni berbentang menghadapi ujian. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Mana itu orang sabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan atasnya musibah. Qalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita pasti kembali kepada Allah. Karena kita milik Allah, kita pun akan kembali kepada Allah. Karena harta kita milik Allah juga akan kembali kepada Allah. Karena anak kita milik Allah juga akan kembali kepada Allah. Karena keluarga kita milik Allah akan kembali kepada Allah. Semua searah diri teni jamaah pemberian Allah.
Pemberian sebagai amanah untuk sementara waktu. Dan suatu saat Allah akan mengambilnya kembali. Maka orang-orang beriman itu ketika dia sadar yang itu. Lalu dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun telang jak pencelengan no ada gembean. Yan dan baik si epin. Ndak teribut pencelengan kele. Wah, nang teriakang si batur, tuduh mudah. Kepen simpen balik. Nah, ni ada yang berkata seperti itu. Nah, lamun jak kebetulan misal dengan miskin, po balik enggak dan mau mia balik, boleh balik no. Kadang-kadang tutulangan baturan ni balik tak ondot nan juru semedon mentara. Tahu. Anu batur salik jaket pekan tulis pekan tahun pada ngungsi. Lamun kapek salik bawan jurun madrasah no paling parah. Pada ngompal kasur selapun muter dalam balin. Subhanallah. Tuh li auladinul qayyim tahun pada ngungsi. Saui datang Pak Kapolresta Mataram betul nanti yang terima oleh kapek. Nih wah nejok tiu nih. Saya sudah kebayang kara. Tiang waktu dia lalu nyalat ke jok mambal penok majikan niki polisi tim niki. Ya angkan kering di julun dinar apa-apa. Atau dengan lemu dite tahun. Subhanallah. Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Coba terpikir jamaah. Kita sudah diceritakan bagaimana Allah menurunkan hujan tidak berhenti-berhenti pada masa Nabi Nuh. Mengeluarkan air dari tungku-tungku. Jalik-jalik nolin sugul. Jangkeh-jangkeh nolin sugul lagi. Zaman Nabi Nuh. Allah itu maha kuasa. Bebas. Membedakan di sugulan lagi. Kita hanya beberapa jam saja jemaah. Diguyur hujan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa jam langsung mendatangkan banjir. Bagaimana kalau 3 hari? Bagaimana kalau 3 bulan? Jamaah. Semper so dunia ni sini. Itulah kemahakuasaan Allah. Tidak ada daya dan upaya. Terus tanda saya jadi salah. Tidak boleh orang beriman itu menyalahkan siapapun. Langsung bercerita Pak Kapolres tadi Pak dia. Itu warga-warga yang ada itu sekarang sedang demo. Ada apa Pak Kapolres? Dia mau direlokasi. Minta dipindahkan tempatnya sekarang. Kemarin siapa yang bangun? Tidak tahu makanya kenapa dia bangun di sana itu. Pasti ada yang ngasih izin itu Pak. Tidak mungkin BTN tidak punya izin. BTN pasti punya izin. Setelah diizinkan kenapa tidak diperhitungkan pokoknya? Nah inilah dia firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dha ma 'amilu." Kerusakan itu nampak ya di laut dan di darat disebabkan oleh tangan manusia. Oleh kebijakan izin yang salah, oleh pemborong yang tidak menghitung akan ada bahaya. Itu zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dha ma 'amilu, supaya Allah memberikan mereka merasakan akibat sebagian daripada kesalahan mereka. Jadi sebagian daripada musibah yang diturunkan oleh Allah itu kesalahan manusia. Ima pemborong, ima pemerintah yang memberi izin, bisa jadi. Ima juga masyarakatnya yang tidak membersihkan salurannya. Nah, lagu namun tetulakang selapuna. Itu hanya jalan yang dibuat oleh Allah untuk menguji hamba-hambanya. Lamun dek neman terjadi, ia terpikiran.
Coba lihat bangunannya gimana, posisinya di mana. Oh, Anda benar ini. Sebab nanti ini akan bahaya. Ini tanahnya tidak stabil. Nanti kalau ada hujan mungkin longsor. Tidak usah bikin bangunan di sini. Tidak boleh. Itu namanya mikir sebelum terjadi. Ya. Oh, ini pinggiran kali nih. Kalau kalinya meluap ini bisa banjir ke sini nih. Tidak usah bangun di sini. Tapi kalau sudah dipikirkan, sudah diperhitungkan, kemudian dibangun, datang juga musibah itu. Itulah dia takdir Allah Subhanahu wa taala. Lamun terjadi marak meneja, enggak, jawaban dengan beriman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali dia kepada. Selapuk telik dunia ni, ki makhluk. Masih Allah itu makhluk semua. Selain Allah itu makhluk jamaah. Dait siaran makhluk nu selapuk nanu taat tipe Allah. Air itu taat kepada Allah, gunung itu taat kepada Allah, angin itu taat kepada Allah, api taat kepada Allah, burung-burung taat kepada Allah, lelung kayu-kayu ditaat kepada Allah, semuanya taat dan mereka tidak ada tawar-menawar kalau diperintah oleh Allah. Sakirang tawar-menawar no manusia. Pada solat, awak pada juluk semendak. Manusia no. Suruh paju-pajuntan, dendek ajak-ajakan, dendek beng dengan sangsara, ndak zolimin batur, ndak kurangin cor-coran dia lu, rok jembatan. Bunda di jembatan jamaah keluek pak pola. Ya, ini supaya menjadi pikiran kita. Supaya ke depan bagaimana caranya, dibuatlah itu sesuai dengan perhitungannya. Jangan diambil sehingga menimbulkan bahaya di belakang hari. Mohon sandek narak mobil jangan liwat di jembatan ini ke jemaah pempola. Oh, jembatan meninting paling parah nih. Ya? Jembatan Medan setuik bau liwat, setuik dan tebang liwat. Dibani. Ani durung tu ni. Durung. Setuik masih durung baru ni ki. Subhanallah. Jadi kabar gembira katanya. Setelah orang mukmin diuji oleh Allah, lalu orang-orang mukmin ini sanggup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang ini mestinya gembira. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Buat mereka yang mampu mengucapkan kita semua milik Allah. Apapun yang ada di tempat kita milik Allah. Apapun yang dititip oleh Allah pada kita akan diambil oleh Allah kembali satu saat. Lalu diambil oleh Allah. Dia sadari itu. Buat mereka itu salawatum min rabbihim. Salawat itu kesejahteraan. Kalau kita artikan dia dengan doa-doa. Tapi kalau Allah yang memberikan kepada kita, itu adalah bonus-bonus. Itu adalah pahala yang besar. Warahmah lagi. Salawatum min rabbihim warahmah. Ya, diberikan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Makanya di dalam salam saja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Keselamatan, kasih sayang Allah dan keberkahan. Salam udah jemaah. Ketika kita mengucapkan salam di Pak Batur sesama orang Islam, maka kita mendoakannya dapat 3. Selamat, kemudian dapat rahmat, kemudian dapat barokah. Nah, orang-orang yang sabar yang menerima ujian Allah itu, dia akan mendapatkan salawat dan rahmat. Jadi dia akan mendapatkan bonus-bonus, kebaikan-kebaikan, kesejahteraan nantinya. Rahmat itu kasih sayang Allah. Di dunia itu mau rahmat, alhamdulillah kita tidak akan kelaparan. Di akhirat kita akan dapat rahmat Allah. Pasti kita tidak akan tersiksa. Nah, jadi mudah-mudahan semeton jari salete selingkungan daripada baturiti mamba ya
seluruh Gunung Sari, Batu Layar, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia jamaah. Anti pada sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan selapun batul nih keluarga nih jamaah saat ditimpai musibah ujian oleh Allah saat ini, mereka diberikan kesabaran. Nah, ini yang pertama. Sebab jika mereka sabar, mereka akan mendapatkan sholawatun min rabbihim wa rahmah. Ya, mereka akan mendapatkan bonus dari Allah dan mendapatkan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk, orang yang tidak sesat. Kalau sampai dengan hari dia belum bisa menerima, menyalahkan itu, menyalahkan ini, protes itu, protes ini, burung mau sholawatun min rabbihim wa rahmah. Dan jangan-jangan kita menjadi orang yang tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi mudah-mudahan jemaah saudara keluarga yang pengurus ami salete sahadir ara rokbalin dinara dah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan gantian yang terlebih baik, baik itu di dunia maupun di akhirat berkat kesabaran. Itulah nanti janji Allah dari sholawatun min rabbihim wa rahmah. Ya, diberi gantian yang terlebih baik, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya dan tetap di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita baca suratul Fatihahnya mah. Mudah-mudahan anti selapu teh di Lombok nih bil khusus Gunung Sari Batu Layar diangkat semua musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang sudah terjadi mudah-mudahan Allah simpankan orang-orang yang sabar itu sebagai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Bisiril Fatihah. Nah, makin jamaah kita bahas tentang al-ariyah. Al-ariyah niki artinya pinjam meminjam. Lek dunia niki pada dasarnya kita minjam dari Allah. Ya. Apa yang kita pinjam harus dikembalikan. Pinjam aparan batik tulaka, pinjam tambah tulaka, sehingga kepeng tulaka. Ya, bagaimana pinjam meminjam itu di dalam hukum agama kita? Sudah ditetapkan berdasarkan penjelasan Allah dan Rasul, maka para ulama-ulama menetapkan beberapa ketetapan. Wa kullu ma amkanal intifa'u bihi, setiap apa saja yang mungkin dimanfaatkan. Ma'abaqa'i ainihi, syarat pertama berdua manfaat. Syarat kedua zatnya tidak hilang. Ya, syarat yang kedua. Jazat i'aratuhu, boleh dipinjamkan. Iza kanat manafi'uhu, jikalau ada manfaatnya itu asaron. Manfaatnya itu adalah asaron. Apa arti asaron? Bekas. Apa arti bekas? Bukan zat. Mai tersinggak nasi demai uni. Pon suap kelorannya kebis. Denia nyinggak no. Sebab dia habis. Manfaatnya ada tapi airnya habis. Saat tersinggak no lah dik diminah dekadu itilah lah dikenu. Iya, ada nyinggak. Jadi barang yang punya manfaat dengan airnya tetap, tapi manfaatnya bisa diambil dari asarnya saja. Seperti pisau, seperti tambah, seperti sepeda, seperti motor. Ada airnya yang masih, tapi asarnya memberikan manfaat, maka itu boleh dipinjamkan. No, jamaah.
Jadi ngetang. Lamun beras berembentan, tekanggo tenyi enggak beras apa dek nan ibu-ibu nih kira. Si enggak beras biru sekilo. Memang bawun tekiloang jamaah. Lagu bawun dek si darak yang pira butir nu sekilo nu. Lemak waktu tegendi padan dek jumlah butiran. Sulit. Jadi istilahnya di sana ndek naren nyinggak. Ya. Bukan minjam namanya, berutang namanya. Utang beras dulu sekilo. Nah terserah aja mak apa pasti bayar. Apakah ada berbayar? Lamu nyinggak no tidak boleh. Manfaatnya diambil, barangnya masih. Istilahnya yang salah. Jadi itu saya tetap kalau singgak beras. Ah, dah iya. Pada sesekilon, sekuala butiran no dan bau si tereke yang karingan. Ini nelui ang, ini na kediang. Sak bosorana, nah mana? Ini sekilau etaan 10, sak bejulun dia etak nih ini mas. Nah, itulah sebabnya harus dia benar-benar istilahnya tepat. Lagu itu sih, si biasa, dah baik kadang-kadang hingga beras. Saat sehingga tambah, sehingga batik, sehingga atau alat-alat jamaah. Yang bisa tetap zatnya itu bisa kembali. Asarnya yang bermanfaat. Oh, ngano jamaah. Sehingga sepeda semeda, silakan. Nah, sehingga sepeda semeda arah dengan tu jamaah. Telur gati cerita neno. Sehingga sepeda kalau beli nasi uni. Lalu jauh sepeda dengan ule-ule, ndak jauh sepeda, beli sepeda. Kadung beli nasi. Angkat dong mambi tak mentolok sepeda. Si kejual kadung kebeli nasi. Oh, sepeda dengan jual pembeli nasi. Ah, ini ya gosop barangnya nih. Artinya merampas namanya, merampas terang-terangan. Nah, jadi ingat jamaah, barang-barang yang oleh Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Maun, jangan sampai kita pelit memberikan pinjaman. Pinjaman apa nih? Pinjaman barang-barang. Ingat minjem ke utang beda. Ya. Jadi kalau barang yang dipinjam itu secara mutlak, sebutang pira jam pira jelo, boleh. Boleh juga ditentukan berapa jam berapa hari. Dua-duanya boleh. Bisa. Sehingga tambah juga. Dot dulu. Aku udah kebegawi yang indah nih. Sekumbel jamnya enggak? Arwara 2 jam sejarin. Wah, 2 jam harus kembali. Boleh dia minjam dengan tanpa menyebutkan waktunya. Boleh. Mutlak namanya. Sehingga badan dulu, jauh baik. Kadu. Nah, itu tidak ditentukan waktunya. Ketika tidak ditentukan waktunya, maka di sini kalau seandainya yang punya ingin mengambilnya atau yang meminjam mengembalikannya dalam waktu yang cepat atau lambat, maka tidak terjadi komplain. Misal merasa baru. Sehingga badan semua kadu aja. Baru datang tuh lalu ini. Be manusia baru no. Lah baru sak kadu. Wadah kadu ni. Wow, aku nanti gen kadu. Nah, seban lalu kita nyiga aranjan yang sebut berwaktu. Jadi kalau mau nyiga bebada entan, kira suwin. Nah, jadi boleh dia mutlak, boleh muqayyad. Tentukan waktunya boleh dalam meminjam. Apakah dalam meminjam niki apakah kewajiban tepat dengan si nyiga lamun sede? Ini jamaah, buat tahu. Jika dia minjem sesuai pemakaiannya pada tempat pemakaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan melakukan perusakan. Ingat, sesuai kajian pemakaian dan tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak ada yang perlu diganti. Lamun dekna sesuai kajian pemakaian. Ya. Ada unsur kesengajaan salah satunya. Atau kelalaian. Bembewah nih. Berganti. Umpama. Pamasun siga sepeda sebenarnya. Sepeda ni biasa
Pamasun awak ni, ndik nak bungkuh lan lo. Ndik nak payah. Ukuran dia wah. Tiang kadu. Masih ukuran tiang. Tiba-tiba boleh dengan satu tunggang tu. Ya, tiang ni enggak pun suruh kang. Beli yang taruh sebenarnya boleh awak dengan pokok asal tayak lewat anu je. Sampai itu je polak. Tentu polak jemaah. Wajib berganti tiang. Karena tidak sesuai dengan pemakaiannya. Dan cocok nih. Pemakaian sama ni boleh. Berganti. Unsur kelalaian. Sehingga batik. Wah, wan kadu batik no. Nah, nak ada orang tulang-tulang batik no ni. Itu me batik sawi sehingga ada no. Bah. Dia tahun batik no. Ya, kan sida juga. Angkat tak kelepas siwi. Engkah kebegawian dia taruh disimpan, dia tak lepas. Yaman, dia tidak apa-apa. Yalah. Wajib berganti. Sebab dia lalai. Kalau seandainya tidak ada kelalaiannya, tidak ada kesengajaannya, sesuai pemakaiannya, sehingga gergaji. Gergaji apa dia? Gergaji kadu pelang tereng. Memang biasa kadu pelang tereng. Gorok tereng. Polak gergaji itu jadi dua. Segera lalu ke tereng. Biasa polak. Berarti walebong. Sebab biasa memang ia tahu pengadun. Lah, ya polak. Aku tahu Pak sudah berhenti. Ya, kan gorok tereng. Aku gorok tereng. Dia nara apa-apa. Biasa entah. Harus maklum. Si Epin, apa aran? Epin doe dia. Epin gergaji dia. Bahwa sudah sesuai dengan pemakaiannya. Maka tidak perlu ada penggantian. Nah. Sebab tidak ada unsur kesengajaan. Kembali nampun dia terganti. Sebab yang namanya pinjam meminjam itu adalah akad ta'awanu. Akad tolong menolong. Tolong menolong itu tidak mencari upah. Tapi mencari pahala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi di dalam masalah pinjam meminjam tidak boleh ada unsur paksa memaksa di dalam menggantinya jika dia sesuai. Yang kedua, NCD karena memang pemakaian yang berlebihan, kemudian kelalaian atau apalah yang menyebabkan orang ini wajib mengganti. Sekumbe isi ganti. Ini segirang nih. Misal sabaru batik. Lah, congang boleh batik nu. Berantekang dah. Batik dia pun sama. Jaga kita besi paku, anu usok penuh ni jamaah. Ini kesalahan dia. Karena dia narabe dengan rantekang besi paku. Salah yang minjam. Wajib berganti. Nah, keberapa kan eh? Yuk ganti, ganti. Kewajiban. Memang kemudian sudah batik pun bagus. Dek kemilih. Ganti ke beremben tanah pun pada merasa wino. Saat ni. Angka lema aku jauh ijok. Apa rana tukang pandi apa mana. Oh, yang mahal dia. Nyakitin. Ya. Sangka mbe tahu dan ande kemilih pokoknya mende 2 juta jadi kemilih. Dek kereda dunia herat mende 2 juta. Padahal batik najib balu puluh haji. Umelin 2 juta. Tidak ada kewajiban orang itu membayar 2 juta. Enden reda itu saat berlebih adik enden reda. Sebab di dalam dunia fikih kewajibannya hanya sebesar harga, sebesar ongkos pada hari di mana dia rusak. Bukan besok, bukan kemarin. Oh duit jamaah dengan sak menunu. Dengan sak mele tergantian. Tergantian terus nyakitin. Ya Allah niki cerita malik niki jamaah. Betul nyakitin. Nyakitin mana? Wahan tebeng makanan. Jadi makanan niki biasalah.
dengan saling beh harokat sak baru kanggo terkaya hibah atau sedekah mau pahala kan berbeng ni wah kalau orang si batu dah. Nah terjadilah masalah antara dengan sana angka ia yur na malik kakenan sak wah beng na wi no oh lah mau menjak yur sama ton pira hajin sak wi kaken kan nane kebaya ondek kemele tebaya aku dia sali dalam tiang di sekolah Allah Akbar ini kan sangat apa namanya tidak memiliki mudeparan keimanan wah luar biasa. Nah, jadi dalam hukum teniki jamaah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kehidupan bermuamalah dengan manusia ada aturan-aturan yang tidak boleh kita saling menyakiti dan kita disuruh saling tolong menolong. Nah tentu di dalam tolong menolong niki mau kan baru ini doang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sama nono sehingga bata ndau berutang hari namun utang bata ni jadi satak lemak insyaallah kebeliang sida bata satak beta dan beli wi oni le kapek misal oh kaduh bata ni satak lemak ganti atau apa dekadu kepeng dekadu api rajin semana beli ya dah berutang tetap ya jadi berutang itu bisa dibayar dengan uang bisa dibayar dengan barang yang sesuai makanya namanya berutang. Jadi musta'ir itu bisa bermakna meminjam bisa bermakna berutang. Lagu nane dalam akad teniki bedakan dia supaya jelas. Sebab kalau kita berutang biasanya kita habiskan zat itu. Misal, ai niki haji 3.000. Ndak kena nyinggak. Sehingga ai dah sebotol lah. Sebab jadi 6 berutang. Aneh jangan berutang ai itu sebotol. Au. Mele mak misal iraje naik lawin 3.000. Lah denarak kan yang kepeng. Lalu kebetulan wi aku tebeng ai masih baru. Isi kebayang pada merek boleh. Sama. Mana? Karena dia sama. Jadi itu berutang lamun sana. Nah, jadi lamun kata nyinggak pasti zatnya masih bisa dikembalikan. Sehingga kalau zatnya habis dipakai, pakailah istilah berutang. Nah, ingat tak? Nah itu pinjam meminjam. Pinjam meminjam niki harus ada akad. Pinjam meminjam. Artinya jamaah. Ependoe harus nekau dengan sak nyinggak. Lamun denarak to ependoe ampo de jauh. Po dekadu gosab namanya. Merampas namanya itu. Uli-uli ada bilai tambah nu. Ya nambah nih. Ribut epen tambah nu. Beto tambah. Ngomeh. Ya, omeh yang saya. Boside datang-datang. Perin desak ngomeh. Nih tambah deni. Angka bebada entan. Tentu. Dia terganggu. Dengan maksud minjam, tetapi tidak memberitahu. Itu namanya ghasab. Arak dengan masih. Lah, tanah ni tunak. Dia nuah te talet-taletin. Beh, juga ni ngipin. Ah, itu bertaletan mah. Bertaletan itu. Dia nak izin jamaah. Kan itu sebenarnya dia minjam. Kan tanah je tetap dia nak kelang tanah dia. Kalau tidak bertolong gedang penuh buah gedang sudah talat. Tidak berhak sudah mengambil buah gedang. Sebab tidak ada izin menggunakan tanah itu. Itu namanya merampas. Siapa-siapa yang merampas apa saja wajib mengembalikannya dan mengembalikan seluruh hasil atau apa yang
terbit terjadi dari barang yang dia pinjam. Apakah kekurangan yang timbul dari sana? Apakah biayanya menjadi kurang? Sehingga dapuran motor dengan taduk dia peri ini enggak boleh. Gosab ya. Kita ambil motor orang tanpa izin. Nah, nih motor arak tekadu nih. Tahu seepet, lalu dia ada berbada. Coba satar motor dua kadu. Badak. Wajib kembalikan motornya, wajib ditembelkan sama orang itu. Buat minyak, wajib beli minyak. Karena dia merampas. Itu. Maka namun tartan sabaru gedang no ja. Pentana berhak selapu. Zaman Nabi terjadi jamaah. Dia begejuh dengan nu. Betaletang, talet kurma di kata nak dengar. Pentana nu belum maka betalet kurma di aku yang berarti. Pen kurma nanti aku yang aku nalet. Begejuh. Terlapor tiba Nabi, maka Nabi SAW mengatakan, tanah ini hak yang punya tanah, pohon ini hak yang punya pohon. Maka sekarang kembalikan tanahnya kepada yang punya tanah. Mbot dulu nanu dia. Kurma dia. Jauh uli. Apa jadi akibat nane itu jamaah? Kadang-kadang luwe dengan sodok lolon kayu lek tanah dengan. Apa misal? Aku beli nau dia. Nau beli na pun lega tu di kebon dengar. Duit dah ni beli nau nu. Lolo nau beli ndek jauh ulik nau nu. Orang dah tampil itu nu tanam bau tetap bilang dia lu. Mau 10, 20 telung dasa mau nu. Lemak malik ni itu. Kanggo na suruh jauh ulik isi pen tanah nu. Yo, kan tanah aku ni. Oh, hak saya. Aneh, jauh boleh lalu naon dia. Nah, jadi hati-hati anda. Kadang-kadang dengan si susah nah. Ya ampun, aneh kejual boleh lalu naon di sida. Jual berbe, aku jual. Aun dot lagu dia ni. Aun dot balik ini. Ya, bagaimana kalau yang ini? Jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Tanah dan tanaman yang ada itu ada istilahnya muhabarah dan muzaraah. Jadi ndek napa sama sekali ni narak jalan. Walaupun narak pendapat ulama tidak ada itu muzaraah dan muhabarah. Karena kalau dia sudah beri ambil, tak boleh dibiarkan di sana. Lagu paling tidak ndak beli sida. Pok dah ada ilik tu nu. Pok sida doang bayi tua kena biak gula. Pok pendah nak dia mau apa? Sintele doang. Padahal tanaknya nu tanak ni. Ni saya pen tanah ni. Pen tanah. Sida apa me anu nu naon sa beliin dan. Tapi sekarang dia itu menghasilkan jelas dia mengambil manfaat dari tanah. Maka berarti ada hak pemilik tanah dan ada hak pemilik pohon. Mana? Terserah sida sonane kadang jadi berakat berembe. Pada setengah sida kan lolon kayu dia doang. Dia mun tanah kaku. Lakukan maka beli. Awak belilah ni jauh dia ni. Ni dah kajak dia jauh polisi. Lamun dia kena wah kebeli dia pak polisi. Oh kena wah lamun dengan lu jambot jauh le. Jadi tetap ketika dia berada di tanah orang ada hak bagian orang itu. Jadi sesuai yang dah kanjeng masalah begade nu. Sawi trausing nu. Lamun terbegade nu maka seluruh tanah itu tetap pemilik tanah yang punya tanah. Artinya begade. Syarat begade itu hanya jaminan doang, barang. Semua yang tumbuh di sana itu hak pemilik tanah. Kalau sida bekerja di tempat itu, maka sida juga berhak. Apa hak mau dah? Upah. Apa sida tupak? Terserah.
Apakah jadi tupak isi bagian buah? Kan aku nah ni begawe yang leti aku pia anu ti nyadep ti ampun bau jari tua kau kena. Lamun ngeno upak. Side bedewe de bagian upak, epin tanah tetap ada haknya karena dia yang punya. Bahkan yang akan menentukan sebenarnya epin tanah. Lahuna ni kena di jamaah kadang-kadang dengan sak begadi kebon duren terutama nu jamaah si cemoh nak nerima kebon duren pira buat duren luwe buat pira si milik tegak begadi dia 50 juta au mah bayang 50 juta lemak gerik buat duren dia doang baik baik si boleh mak tertebusin tu 50 juta kan ini enggak 50 juta kebon duren jadi jaminan lagu buah duren si nembuk isi dengan sak nerima gaden. Saya penurun duren jari. Seharusnya si penurun duren ya epin kebon. Apapun yang dihasilkan oleh epin aparana duren sinu adalah hasilnya buat epin kebon. Kecuali hal-hal yang timbul dari kerja. Kecuali hal-hal yang timbul dari nafkah yang diberikan. Umpama jam. Arak dengan gadi yang bembek jokside. Gadi yang bembek no mah 2 juta. Beres, jauh wah jok balik. Gadi yang bembek no jokside. Kan impan de bembek no. Apa doang kanggo de baik jamaah. Susuna doang kanggo. Amun anak jadi de kanggo. Nganak bembek no. 2 anak kan. Pedoi naik susu kanggo de baik naik susu no. Ai susun bembek no pros yo inem. Karena si de bang ye nafkah bembek no. Apa yang dah kanggo? Kanggo de lako nafkah daripada bembek no le epen bembek. Sebab saya epen bembek. Epen bembek. Hah? Saya wajib ngebeang ye mangan bembek no. Epen wajib ngebeang ye ngono. Aku nani si de ngebeang ye. Ode nara ai susu nanti dia sesuai kan ya. Belako jok tu. Sejelo 50.000 impan bembek no. Iya, EPN no sa. EPN kewajiban. No, ingetang no. Iya, ampun ndek pegadean. Ndek pegadean. Namun de gadean motor dan jok pegadean tersimpan motor. Pun lako ing sila biaya pemeliharaan. Setiap bulan itu biaya pemeliharaannya segini. Cocok. Sebab yang memberikan biaya pemeliharaan adalah yang punya. Itu saja gula. Nah jadi kadang-kadang gadai tradisional itu lebih ngeri. Daripada gadai pegadean. Gadai pegadean orang sekedik baik. Lalu gadai tradisional antong isin-isin kebon baik. Nah itu dengan berimani orang-orang Islam ini harus menjadi pemberi contoh. Bahwa gade itu adalah akad ta'awun. Tolong menolong. Pinjam meminjam itu ta'awun namanya. Tolong menolong. Ingat tak? Yang namanya tolong menolong tidak ada keuntungan. Apa yang dicari dalam tolong menolong jamaah? Pahala. Asal narak keuntungan, apalagi sampai membuat nyesel salah satunya, itu riba. Di dalam tolong menolong. Siaran gade no tolong menolong. Kan dengan susah lah mun begade no jamaah. Aku butuh kepeng. Ada pira? Ada selai juta. Ane mobil dia be aneh. Gade yang di sini. Kan dia butuh uang. Dia mohon bantuan kepada kita meminjam. Dia berikan kita mobil sebagai jaminan. Wah, boleh. Besok kembali mobilnya, uang kita kembali. Berapa? Selai. Lagu seandainya mobil ni balik lah. Mobil dia ni harus ngeting bilang jauh. Butuh minyak. Saya yang gula minyak. Epen mobil. Bukan dengan saat ini. Hidupan mah bilang jauh seliter-seliter. Lemak yang kiri masih dah bayar minyak seliter-seliter. Menu. Ini yang benar. Jadi ingat. Lamun temele mau bati jamaah. Arak jalan. Jual beli. Ini sudah diatur. Lalu itu nemilin mau bati doa.
Jual beli babati, pinjam meminjam babati, begade babati. Sebenarnya wah tekelin-kelin. Istilahnya itu. Lagu mohon maaf ibu-ibu iya tuh tersekat lelah isi ibu-ibu noleh balik. Dedek begade jual. Aroy kangen kan nih. Namun aku butuh kepe yang murah jemaah terbait malik. Siaran gade konvensional karena nih. Memang asa kedik ruang sini bait biaya pemeliharaan nu. 2 bulan, 3 bulan, tertelepon dah. Perpanjang dan bayar si malik. Padahal akad gade dalam Islam itu ada jaminan saja atas pinjaman. Boleh kita memberikan biaya pemeliharaan. Apa biaya pemeliharaan? Pertama, barang-barang itu harus disimpan di tempat yang aman. Yang kedua, harus dijaga. Yang ketiga, ada administrasi pengaturan catatan-catatan, pemberian nomor rampun dan keliru ganti barang dengan. Itu semua boleh. Karena itu termasuk biaya pemeliharaan. Lalu sewajarnya. Namun sewajarnya jadi narak salah. Nah, jadi jamaah senam rahimakumullah harus dibedakan antara meminjam dengan merampas. Bedanya, kalau orang minjam, dia ada akad minjam. Mana yang punya dia datengin. Tapi kalau dia ambil secara diam-diam, maka itu namanya ghasab, merampas namanya. Maka dalam merampas ini wajib dikembalikan. Satu. Yang kedua, wajib digantikan kekurangan yang terjadi selama dia pakai. Denara istilah kena amparan wajar dek wajar ya. Marah angkat meminjam baru apalagi sih ya. Seandainya barang yang dia pinjam itu marantan motor umpama. Bait de motor dengan dia pergi bebadak. Dia de bebadak kena kusingga. Sejelo dekadu motor Lombok Timur lain. Ya. Ule-ule si dana. Atong de motor no. Apa ni nepel motor? Makat dek bebadak nyingga. Nah ni aku lamun sejelo no 75.000 mau ke kadu motor ni. Berusaha ni. Jemaah. Wajib debang 75.000 jemaah. Kenapa? Karena kita tidak minjam, kita merampas. Itu bedanya. Lamun ternyingga kan sehingga mau tunjuk Lombok Timur, awan, jauhan. Tidak ada alasannya dia mengatakan lamun aku kadu 75.000 tidak ada. Karena kita sudah minjam. Tapi kalau tidak meminjam, taduk-taduk anda jauh, maka wajib bayar. Jadi lamun memang tekadu ngojek misal, tekadu berusaha, timbullah dari hal kita mengambil tanpa izin itu disebut merampas, maka wajib dikembalikan termasuk apa yang timbul dari barang yang kita ambil itu. Di dalam hadis jamaah dan ini perlu yang tunggu sami semua hati-hati tentang merampas. Sai merampas bumi orang 1 jengkal, maka kelak di yaumil qiyamah Allah akan membebankan di pundaknya 1 jengkal kali 7 rampeh bumi jok bawa. Sejengkal 20 senti. Jok bawa itu rampeh bumi. Itu tertolong yang dibongkor dengan bait merampas tanah itu. Sejengkal. Angka anda bayar apalagi sehari, apalagi 2 hari. Mohon maaf jamaah, apa tahu negirang boleh. Dek tepadap para idap, dek tengerampas idap jamaah. Bait hak semeton. Laik wata toluang itu tanah isi almarhum dengan toa. Betul terbagi tanah ini. Lalu karena kita merasa lebih berjasa kepada orang tua. Aku luwe Sudah kan nani daripada datang. Sudah pada masih kode-kode. Aku doang lelah berusaha saya paling beli. Nani aku pen hak luwe aja sudah. Tidak boleh. Itu namanya merampas. Karena Allah sudah menentukan hak yang sama. Pada demama pada bagian. Pada denina pada bagian.
Kalau kita ambil, sejengkal saja diambil, dirampas. Besok itu akan ditaruhkan di punggungnya orang itu 7 rampeh bumi. Sekarang baik pelalah di jamaah. Ini coba berdiri nyadu nih. Sekarang saya ket untuk isi sigares. Padat-padat baik. Ampun opong ketuk-ketik. Lamun dia masih kuat, malik kedok ya. Ampun malik 2 karung. Lamun dia masih kuat sampai 7 rampeh bumi di bawah. Na'udzubillahi min zalim. Jadi harus hati-hati. Lamun ngendeng di nara masalah. Iya. Meton. Arak tu selesai yang dia. Marantani. Jadi bersemeton 2 nina sikit mama sikit. Laik sama mama ni tepi ang na balik si ina. Adanya imama. Akhirnya meninggallah ibunya. Ada tanah 1 are setengah. Ada rumah. Aku rumah ni kan tepi ang sama mama. Nah, ni jak terbagi tanah 1 are setengah ni. Kajian 2. Yang kumpulan. Nah, ni jak kepada menjulus secara hukum. Kajian berdua ni jadi ahli waris. Sak nina kediang mau. Sak mama luwe ang. Sak mama 2 kali. Sak nina sikit. Sak mama 2. Jadi lamun sara setengah dia bagi telu juluk entah. Sara setengah bagi telu berarti setengah. Sak nina mau setengah are, sak mama mau seare. Ya wah bagian mana? Mana kat tuan nanti yang berpisah sempuh kajikan. Mana kat tuan? Ini sak nina. Laikkan aku belik penjulu. Aku salah berusaha kan cina pedara. Aku lah menderita. Aku sehari pun sekolah adik kan. Nah, nanti kan secara hukum wah. Terbadak bahawa kamu adik lebih yang mau ajakku. Pertama kamu terbeliang balik si ina. Aku ni. Sana ni tahanak ni kamu jak luwe ang. Aku ke dia. Kira-kira. Yang kengendeng tiba kamu berembik. Itu bagus. Nana ni jak bab ngendeng sana. Segera dia babeng kakak. Ia balik ang mulai. Ia berusaha pertama. Ia salah. Bu ante tepi ang me balik si almarhum. Bu ia ndik. Ngombe. Wah. Ikhlas aku tendengin. Sekumbe mendeng. Sekumbe mendeng. Arti tengendeng nah ni. Sebut. Sekumbe mendeng. Nah ni terketuan. Tapi yang apa ndik? Menebih katuan. Terbagi 2 bayar. Ndik sekumbe luwe. Terbagi 2 bayar. Karena mau bagi 2 baris ni kan balik ni. Aku mau balik peninggalan ni. Ia tak kumilih. Nah sisa ni ia wah beng. Kan ia harap balik ni. Kancet anak ni sepelang ia ngepe. Aku ni waktu pelang aku. Ya tahu aku balik. Akan arah anak. Ngumbe menurut tante. Nah ni mek tendang ini si kakak mek. Bahawa ni sebenarnya haknya setengah hara. Lagu nane melin bagi 2 pada 7,5. Jadi balik ni ia papah milik ni. Antakan harap balik ni. Ngumbe. Awak wah katuan. Alhamdulillah. Bab sak kedua ni aren bab ngendeng. Harus dibedakan. Catat pihak catatan pada RT. RT catat bahawa pembagiannya waktu bagi gini. Bagian sak mama sekene, bagian sak nina sekene. Kedua, bahawa sak nina ngendeng tiba sama tahun sak mama. Ngendeng mana, alasan mana dan dikabulkan. Demikian berita acara pembagian tanah dan pemberian hibah. Hibah itu yang indah. Dengan semata-mata tanda tangan. Ante endak lemak mudiang buteru syarat dengan gugat. Maulah tak? No. Catatan lain mana cerita. Selesai. Jadi ngetah amun ngendeng lek semeton tendek apa-apa. Semeton kan aku paling balik lai aku berjuru lelah. Nani eng ngendeng. Rombok be aku sekeding. Wah aneh. Si desak lelah lai. Wajar wah. Dah apa itu ngendeng ada. Tapi ingat bapak ibu lamun ada bagian dengan bagian julu secara kena. Baru dah rawsing masalah endeng mengendeng. Wah jamaah. Wah isa wah pega on ini. Ada jadi ketua dah. Alhamdulillah. Mak malik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nerima amal ibadah yang pelunggu sami, mengampuni dosa dan kesalahan kita.
memberikan rahmah, memberikan kesabaran yang sempurna, memberikan pahala kepada semua keluarga yang ditimpai musibah. Bisiril Fatihah. Nasta'in ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.